Oke, halo teman-teman. Balik lagi di video selanjutnya ya untuk membuat aplikasi dari awal. Untuk use case kita kali ini adalah block portal system. Yang nanti kita akan coba tambahkan workflow, approval, proses approval, lalu nanti akan ada implementasi antara guest mode, lalu juga ada internal user role. Dan nanti kita akan buat satu-satu terkait fitur-fitur yang kita inginkan. Nah, per video kemarin kita sudah buat basic CRUD untuk data kategori, untuk blok kategori. Di sini sudah ada name dan active status. Lalu ada blok juga, ada title, short description, lalu ada kontennya, blok kategori, dan thumbnail ya. Nah, cuma nanti ada beberapa penyesuaian atau adjustment dari template atau halaman yang dibuatkan oleh Mendix via Generate Overview Page. Nah, ini kita coba enhance sedikit tampilannya supaya experience usernya lebih enak. Nah, pertama kita coba tambahkan dulu eh, Slack ya. Jadi biasanya kalau di blog itu atau di website berita, kita punya namanya Slack. Slack itu jadi kayak sesuatu yang unik yang nanti bisa atau bisa digunakan sebagai link URL. Jadi misal kalau di sini nanti kita bisa tempel Slack-nya di URL halaman yang diakses oleh user. Jadi nanti dia bisa share link-nya ke user yang lain, dan waktu user lain klik link-nya, dia akan ke redirect ke spesifik blog atau artikel. Nah, di domain model kita, saat ini kita belum ada atribut untuk simpan Slack-nya. Jadi kita bisa tambahkan di sini new attribute adalah Slack. Sementara kita tambahkan karakternya ya, misal 255, lalu kita oke. Karena nanti Slack itu kita akan coba format dari title menjadi sebuah Slack. Jadi misal kalau title-nya ada 20 karakter dan ada beberapa spasi di dalamnya, nanti spasinya kita convert menjadi dash. Jadi nanti kita assume ada beberapa karakter tambahan, jadi kita tambahkan sedikit dari title maksimum karakter yang kita punya. Oke, lalu kita perlu ubah juga tampilan dari blognya. Jadi saat ini kita menggunakan pop-up. Nah, ini supaya agak lebih enak karena dia sifatnya blok ya. Jadi nanti kita butuh tampilan yang agak lebih luas. Nah, kita ubah tampilannya menjadi layoutnya menjadi yang sidebar. Nah, saat ini seperti ini, cuman kita coba enhance sedikit tampilannya. Jadi kita akan bagi mungkin dua kolom ya. Ini kita bisa ke Page Explorer. Saat ini ada satu baris dan ada satu kolom. Kita bisa tambahkan kolom di kanan. Nah, jadi nanti dia akan kebagi. Untuk gambar mungkin di kanan, lalu status di kanan, lalu blok kategori mungkin di kiri nggak apa-apa, taruh di setelah title. Konten nanti kita akan download juga widget custom yang sudah ready di marketplace. Nah, ini ada name, ada size, ada button untuk uploadnya. Lalu ada button untuk save. Nah, ini better kita bikin satu baris lagi di atas. Ada dua kolom, button save dan cancel-nya. Kita coba tarik ke bagian atas ya. Lalu kolomnya kita set auto fit content aja supaya dia rata di kanan. Button save-nya ditaruh di sebelah kanan, kita kasih margin sedikit. Oke. Lalu untuk baris ini kita bisa tambahkan kelas mungkin card. Jadi kita akan kasih background putih dan ada sedikit border atau shadow. Lalu untuk data view-nya saya coba pindahin ke utama ya, ke layout utama. Jadi data view ini adalah sebuah widget yang kita pakai untuk menampung sebuah objek.
Nah, objeknya kita ambil dari parameter dari si halaman tersebut. Nah, select kita oke, kita no dulu. Nah, nanti eh, blok yang data data view yang ada di dalam ini kita bisa lepas. Jadi kita bisa delete aja. Nah, ini untuk image-nya, untuk tampilannya kita coba seperti ini dulu. Nah, kita coba download di marketplace ada namanya Rich Text Editor ya. Jadi kita bisa coba cari Rich Text. Nah, ini eh, widget yang dipublish oleh Mendix. Kita bisa coba lihat. Nah, ini versi 4 kompatibel dengan versi 11.5. Jadi bisa kita download aja. Oke, kita close. Lalu kita ke toolbox, kita coba search rich text. Nah, ini kita bisa pakai si rich text-nya di sini ya. Nah, nanti dia akan ada format HTML. Untuk data view-nya ini kita ubah lagi menjadi vertikal supaya agak lebih leluasa. Lalu rich text-nya dia harus setup atributnya. Kita ambil dari konten. Kita oke. Nah, ini ada dari sisi tampilan ini akan menyesuaikan ya. Oke, upload image, size, name, enum status. Oke, enum status kita bisa taruh di sebelah kiri mungkin setelah kategori. Sama sebenarnya kita ada Slack ya, tapi Slack bisa kita hide aja. Jadi kalau emang tidak ingin dimunculkan itu bisa kita hide juga. Jadi nggak perlu di show ya. Nah ini kalau kita nggak mau footer, kita bisa set no aja, nanti dia akan hilang. Lalu, oke, kita coba run dulu. Nah nanti harusnya waktu create ataupun waktu edit, yang tadinya sebelumnya pop up, ini akan muncul menjadi halaman baru ya. Jadi kalau untuk form atau aplikasi yang ingin input datanya banyak, datanya itu better kita setup dia sebagai halaman baru. Cuman ini balik lagi ke user experience yang teman-teman pengen achieve ya. Jadi bisa jadi suatu use case tidak cocok dengan use case yang lain. Nah ini kalau kita edit, nah kita masuk ke eh, halaman ini. Oke, sebentar. Ini kayaknya kita harusnya masukin data-data ini ke main ya, jangan ke atas. Nah, ini data view konten, kita taruh di main. Oh, bentar. Ini data view-nya ada di mana ya? Data view kita masukin ke main dulu. Nah, ini baru bloknya masukin ke. Jadi di sini ada satu di layout ada satu tempat top bar. Jadi kalau kita mau ubah sedikit untuk tampilan top barnya kita bisa langsung tambahin di sini. Misal mau tambahin logo atau tambahin username atau yang lainnya. Jadi si layoutnya sudah menyediakan. Nah kalau kita salah taruh nanti otomatis konten kita akan dimasukin ke partial layout yang ada di sini. Jadi nanti tampilannya agak aneh. Nah ini jadi seakan-akan dia sejajar dengan top bar yang ada language selection-nya ya. Nah kalau kita refresh lagi, nah ini sekarang sudah muncul. Oke, ini ada short description, ada konten. Nah, cuman kontennya masih ada dua. Kita coba remove dulu. Lalu ini styling untuk image-nya ya, agak agak mengganggu. Kita bisa coba inspect dulu. Nah, kalau dilihat untuk image viewer-nya ini dia
akan maksimalin tinggi yang dia punya ya. Jadi kalau ini kita set fit konten, baru kelihatan eh, inputan-inputan yang lainnya nih yang buat upload file. Oke, kita bisa coba ke image properties. Di sini ada dimension, ada height-nya, mungkin pakai pixel. Kita coba setting di 400. Coba kita oke dulu. Oke, ini kayaknya kita coba lihat ya. Impact stylingnya dia untuk taruh tingginya di eh, HTML tag yang mana. Nah, oke. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya dia sudah setting menjadi 400, cuman dia taruhnya di height, di image ya, di tag image. Sedangkan kita butuh di image viewer-nya. Jadi ini kita butuh ubah menjadi feed content. Oke, ada beberapa cara kita bisa eh, tambahkan custom class, lalu nanti custom class-nya kita taruh di CSS, atau kita bisa juga taruh di inline style. Tapi untuk case ini kayak sepertinya saya ingin tambahkan custom class. Jadi di sini kita buat misal blok image viewer ya. Jadi ini adalah semua kelas yang custom. Kita akan kasih prefix blok. Nah, kita bisa setting juga modul blok portal kita, klik kanan menjadi UI resource modul. Supaya nanti kita bisa extend atau bisa override styling dari UI resource yang kita udah pernah download di atau yang sudah disediakan oleh Mendix, yaitu Atlas UI ya atau Atlas Core. Nah, kita mark sebagai UI resource, nanti dia akan bikinin styling. Nah, stylingnya kita bisa tambahkan di main CSS. Misal tadi ini blok image viewer, height-nya kita setting dari feed content. Kita setting di height dari image ya. Feed content. Oke, kenapa ini? Oke, auto complete-nya nggak jalan, kita coba reclose. Oke, nah ini jadi dia belum itu ya, belum ke reload filenya, belum aktif dari si editornya. Jadi kita bisa set feed content, lalu kita set aja margin bottomnya, misal space spacing small aja ya, atau medium lah. Kita coba medium dulu. Nah ini bisa kita lihat. Sekarang kita setting 500, lalu ada spacing medium, lalu di sini ada inputan-inputan. Nah, rich text-nya, apakah kita bisa setting tingginya? Ini bisa juga kita setting. Misal kita mau setting di sini 500, karena kita expect dia nanti tampilannya atau kontennya akan banyak. Nah, di sini ada beberapa properties-properties yang bisa kita setting juga. Jadi kita nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, ini kita coba oke dulu, kita run.
Oke, kita coba login sebagai author, lalu kita edit. Nah, sekarang sudah ada datanya ya. Oke, nanti mungkin yang bagian kolom image ini kita agak kecilin sedikit. Misal kita butuhnya dia 4 mungkin. Lalu si kolom yang di kirinya berarti 8 ya. Jadi dia sebenarnya menggunakan kolom grid eh, versi 8 ya. Oke, lalu misal kita mau tambahkan slug juga, mau dimunculkan, kita bisa tambahkan di sini title, kita copy paste, lalu kita ambil dari slug. Cuman untuk slugnya kita nggak bisa edit ya, jadi kita setting never. Nah, jadi nanti dia muncul, eh, kita setting disable. Nah, ini muncul error karena kita belum setting entity access ya, karena domain modelnya baru, atributnya masih baru, jadi kita perlu checklist juga buat si atribut. Nah, ini read only. Oke, baru kita jalanin lagi. Sebelum itu kita coba cek lagi. Hmm, oke, sementara ini, lalu kalau di administrator, oh kita sekarang sudah punya blok kategori ya. Misalnya saya tambahkan satu lagi, eh, science. Tapi kita set ini inactive. Nah, apakah kita cek di blok ini waktu kita mau edit, waktu kita mau pilih kategori. Nah, sekarang udah dia hanya memunculkan data kategori yang status aktifnya adalah true. Jadi ini sudah aman. Tinggal nanti kita tambahkan untuk slug ya, supaya slugnya auto generate berdasarkan dari title. Kita coba run dulu. Mungkin video ini sampai kita nanti bikin atau setup halaman login, lalu halaman front end-nya ya, untuk yang dari portalnya. Nah, kalau kita login sebagai eh, author, lalu kita edit, nah di sini sudah ada slug ya, cuman ke disable. Nah, ini perlu di make sure juga buat microflow-nya, karena sebelumnya validasi yang kita buat, dia belum munculin untuk slug nih. Jadi kita bisa copy paste aja, lalu kita setting di sini captionnya is slug not empty. Kita ambil dari slug, lalu kita tempelin errornya di slug is empty. Oke, validasi sudah. Kita coba tambahkan auto generated slug-nya ya. Jadi konsepnya saat user melakukan edit dari title, kita otomatis merubah slug-nya berdasarkan eh, data title-nya. Nah, itu kita bisa tinggal di title, di text box-nya, ada properties event. Jadi kalau waktu beberapa event ini ke-trigger, dia akan melakukan sesuatu. Nah, kita akan trigger berdasarkan on change ya. Jadi waktu title-nya ada perubahan, kita akan manggil nanoflow. Yang kita bisa create nanoflow di sini. Biasanya saya akan kasih prefix OCH untuk on change. Lalu nama menunya, blok, lalu setup slug, nama fungsinya. Oke, kita show, kita oke. Di sini kita setup juga untuk roles-nya. Jadi yang bisa akses untuk create atau edit blog adalah administrator dan author. Jadi kita setting untuk kedua orang itu ya. Nah, caranya kita adalah change block. Jadi kita akan ubah objek blok, tapi yang kita ubah adalah atribut slug. Diambil dari replace all
dari blok, ambil dari title, lalu kita ubah si spasi menjadi dash. Oke. Nah, ini kita bisa cek juga fungsi yang ada di Mendix ya. Jadi kalau dilihat di sini kita coba search Mendix replace all. Nah, sebenarnya fungsi yang diterima di parameternya apa? Nah, pertama adalah stringnya, kontennya. Lalu kategorinya, lalu eh, diubah menjadi apa. Jadi harusnya ini udah benar ya. Jadi kita akan ubah yang spasi menjadi strip atau dash dari atribut atau dari datanya title. Lalu kita ingin juga buat dia menjadi huruf kecil semua ya. To lowercase. Nah, jadi untuk fungsi dari Mendix ini kita bisa nested juga ya. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Lalu kita oke, kita oke. Kita jangan lupa untuk refresh ya objeknya. Refresh objek dari si blok. Oke, kita coba jalanin dulu. Oke, lalu kita coba jalanin. Misal di sini saya buat cara membuat aplikasi dengan Xcode. Terus saya enter, nah otomatis slug-nya akan ke create. Lalu kita save. Ini masih berjalan seperti biasa ya. Oke, next kita akan coba buat sebuah layout baru untuk di halaman depan. Misal di sini saya login sebagai user. Nah, dia akan masuk ke halaman home ya. Eh, ya, kayaknya mungkin tampilan bisa kita sesuaikan nanti ya. Cuman kalau untuk konten, kita coba bikin custom aja. Nah, ini kita akan bikin sebuah layout baru dari portal atau dari common. Dari portal aja sepertinya. Dari portal kita bikin folder baru, namanya layout. Lalu kita bisa klik kanan, add other, lalu layout. Di sini misal portal layout, blok portal layout, blok portal main layout. Oke. Nah, kira-kira ada apa aja? Mungkin saya pertama akan kasih sebuah top bar. Kita enable top, lalu ada main, topnya kita tambahkan kontainer, top kita tambahkan kontainer, ini kita oh, kenapa add widget kontainer. Nah, oke ini ya. Jadi ini kita coba rename menjadi, jadi kalau di drag dia nggak bisa, kita coba ubah dulu ini menjadi top bar. Nah ini nggak tahu, jadi ini top bar. Kita bisa tambahkan di sini, misal tambahkan kelas card dulu aja. Nah jadi dia akan kasih sedikit styling di sana. Lalu saya buat pakai layout grid mungkin ya. Pakai layout grid atau pakai kontainer juga sebenarnya nggak masalah. Kita tambahkan image. Lalu image-nya adalah image source static, ambil Mendix mungkin. Oke. Lalu dimensionnya width-nya adalah 100, misal 50 ya. Oke.
Lalu untuk kontainernya, oh nanti saya butuh tambahkan satu kontainer lagi. Ini misalnya kita kasih kelas kontainer. Jadi untuk Atlas UI atau Atlas Core, dia sebenarnya basicnya adalah Bootstrap. Jadi kalau ada kelas-kelas dari Bootstrap, kita bisa pasang ready to use kelasnya ya. Nah ini lalu saya mau setting ke kanan auto center ya. Nah di sini kita tambahkan mungkin teks untuk login atau register, properties kanan, ini width-nya 500, set dia sebagai background image, enggak ya, kurang no, ini kita harus ubah lagi ya. Oke, Bapak biarin dulu aja. Di sini ada login, ada register, oke. Nah, lalu yang di home web, tadi kita coba ubah dulu menjadi layout yang kita punya ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita coba run dulu, kita coba perbaiki nanti untuk sisi UI-nya ya. Jadi nanti kita pengen di sebelah kirinya itu ada icon logo website kita, lalu di sebelah kanannya ada button buat login. Jadi kalau lihat di sini dia ada width-nya itu 100%. Kalau kita set fit content ini bisa juga. Berarti untuk CSS-nya kita setting untuk block image viewer, height dan width-nya adalah minimum minimum fit content. Oke, kita tambahkan kelasnya di image styling class block image reviewer reviewer image viewer block image viewer. Oke, nanti otomatis seperti itu ya. Nah, tadi ada kontainer di tengah. Kita mungkin jangan setting, kita bisa space between. Kalau space between seperti itu, space evenly, space around, space between. Nah, space between, space around, space between. Nah, kita pengen eh login dan registernya satu ini. Jadi kita bisa wrap dengan kontainer, jadi dia nanti akan posisinya di sebelah kanan. Lalu login hanya akan muncul visibility-nya kita setting berdasarkan expression is anonymous is anonymous atau apa ya? Yes is is user atau is login atau apa ya? Is session is sync is sync is new is match.
Hmm. Oke, ini saya agak lupa. Harusnya dia, oh kita bisa setting berdasarkan role aja kayaknya. Iya, daripada pakai fungsi, kita bisa visibility, set dari role. Kalau dia belum login, berarti dia akan guess. Jadi dia akan muncul. Tapi kalau kalau dia kalau dia kalau dia sudah login, eh, hmm, sama ya. Register juga hanya muncul kalau dia belum login atau guess. Guess. Nah, ini kita bisa kasih margin sedikit. Oke, jadi login, register. Kalau kita klik, nanti dia akan lari ke halaman yang lain, register juga. Nah, nanti dua, oh ini mungkin lebih gampangnya kita karena sama ya. Jadi ini always dulu aja. Ini juga always. Kita taruhnya di kontainer aja. Jadi udah pasti satu rombongan ini. Oh enggak deh, biarin gini aja dulu ya. Nanti kita bisa bisa tempelin kontainer yang lain. Kalau kita mau ada tambahin di bagian kanan ini. Nah, lalu kontennya sama yang di home web masih seperti ini. Kita bisa coba buat untuk tampilan home-nya ya. Kita akan tambahkan di sini namanya galeri. Lalu galeri ini, oh ini saya coba tambahkan kontainer dulu aja biar enak. Kontainernya ini punya kelas namanya kontainer. Oke, jadi dia akan di tengah, lalu ditaruh di si galeri. Galeri ini akan ambil dari blok, akan ambil dari blok, select, tapi yang statusnya adalah publish. Oke, kita setting desktop kolomnya 3, tablet 2, font 1. Bentuknya nanti ada paging, ada pagination, lalu ditaruh paginationnya di bagian bawah. Ini kita oke. Oke, untuk user dan guest dia belum punya akses ke blog. Oke, kita tambahkan di domain model untuk user dan guest dia sebenarnya read only. Ada yang read only kah di reviewer ya? Enggak ya. Berarti eh, kita setting gini aja, si user dan guest read only. Lalu kita oke, lalu kita save saran ya. Sebenarnya selain cara lain, oh kita belum tambahkan kontennya tadi. Oke, kita tambahkan dulu. Jadi di halaman home, di sini berarti kita bisa tambahkan image. Ini misal ada image, ambil image dari dynamic, ambil dari blok, dari si blok. Oke, lalu kita bisa tambahkan mungkin teks. Ini title-nya. Kita setting title. Lalu mungkin kita tambahkan ini teksnya kita ubah jadi mungkin H5 ya atau H4 ya mungkin.
properties H3 mungkin, gedean ya, H4. Nah, kita bisa tambahkan teks lagi di bawahnya, misal ini kategori. Kita tambahin sedikit kelas di sini label sukses. Oke, ada. Nah, ini kita ambil dari si kategori datanya ya. New value dari kategori name. Oke, nanti ini untuk diklik kita akan lari ke halaman detailnya. Kita coba run lagi. Ya, untuk tampilan, untuk UI nanti kita bisa coba rapihin ya di sesi berikutnya. Tapi sementara kita coba buat sesimpel mungkin. Oke, belum ada yang publish. Sementara untuk halaman blog edit, saya bisa bikin dia untuk ubah data dulu ya untuk si statusnya. Jadi mempermudah kita buat nanti debugging atau buat input data. Karena proses approval-nya atau proses workflow-nya belum jalan. Oke, nah ini belum ada yang ini. Kita coba login sebagai author. Kita masuk, cara membuat aplikasi, statusnya publish. Eh, kita coba tambahkan lorem ipsum. Kita coba tambahkan lorem ipsum ya, biar enak, biar agak panjang gitu teksnya. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya. Oke, kita save. Nah, sekarang kalau kita ke user, nah di halaman home kita sudah punya eh, satu artikel ya. Nah, ini untuk tampilannya kita coba akan kecilin. Ini mungkin lebarnya jangan 150, 80 px, masih kegedean, 45 px. Nah, mungkin sepersegini ya, 45 px. Nah, lalu ada kita set stylingnya. Jadi biar nggak mentok banget sama top barnya, kita bisa kasih margin L. Lalu untuk layout si gambarnya kita ubah width-nya jadi 45. Oke, kita run. Oke, sudah masuk. Nah, ini kita bisa cek kenapa ada jarak sejauh ini ya. Oke, ini kalau kita tambahkan block image keyword. Nah, sekarang kita sudah punya lebih simple ya. Ini kita bisa edit aja. Untuk image-nya kita tambahkan kelas yang sama, custom kelas yang kita sudah buat. Block image viewer. Lalu nanti kita perlu setup untuk trigger data ya. Jadi kalau di trigger. Nah, ini karena dia sudah login, dia nggak muncul button login atau register. Jadi nanti kita di sini perlu isi misal nama ya, hi, nama user gitu. Jadi nanti kita bisa tambahkan itu. Lalu eh, untuk author tadi kita bisa setting statusnya, kita bisa edit manual dulu. Oke, sekarang kita coba bikin buat blok detailnya ya. Nah, di sini kita bisa create page baru. Kita tulis saja blok underscore detail. Ambil dari blok portal main layout, blank, kosongan dulu aja. Nah, kita punya seperti ini.
Ini supaya standar, jadi bisa juga kita setting dari layoutnya supaya nanti si top bar otomatis ngasih margin L ke bawah. Jadi daripada kita setting satu-satu, kita bisa ubah untuk setting marginnya dari layout. Oke, lalu kita akan coba bikin blok detail. Nah, di sini kita bisa tambahkan image lagi. Lalu di sini ambil source-nya dari kita butuh data view dulu buat kita simpan datanya. Data view-nya kita akan ambil dari parameter, ambil dari si blok. Ini kita no dulu. Lalu image-nya kita ambil dari dynamic, lalu entity block. Kita set full width dulu saat ini. Height-nya mungkin kita setting static ya, supaya nggak terlalu kepanjangan, misal 500 pixel. Lalu kita bisa tambahkan di sini ada title atau pakai teks. Oh, kita better hmm, daripada pakai layout, kita wrap-nya pakai container aja ya. Pakai container, kita setting gambar di sini. Layout kita hapus, kontainernya kita kasih kelas container, card dan juga container. Lalu kita tempel teks untuk title-nya. Kita set heading 1, ambil data dari atribut title, lalu kita copy, paste, kita ambil dari kategori, kita bisa ubah atau tambahkan kelas di sini label batch, label sukses ya. Lalu ininya jangan heading, mungkin paragraf aja. Lalu ada teks lagi untuk konten ya. Nah, ini nanti mungkin tampilannya akan menjadi HTML karena tadi kita bentuknya rich text. Jadi nanti kita bisa coba download eh, widget baru buat nge-show atau nge-render HTML data ya. Oke, ini kita coba run lagi. Oh, kita perlu link dari halaman home ke halaman detail ini. Nah, untuk blognya, page-nya kita bisa setting juga untuk URL-nya. Jadi kita bisa setting URL-nya di sini blog/slug. Nah, dia nanti akan ambil dari slug-nya ya. Lalu di halaman home, kita perlu trigger galerinya waktu on click, single click adalah open page, show page ke blog detail. Show page, blog detail. Oke. Nah, ini ada error. Make sure si halaman ini bisa diakses oleh administrator, user dan juga guest aja ya. Nah, kita coba run lagi. Oke, nanti di next sesi atau di akhir ya, mungkin kita akan coba enhance UI-nya. Nanti kita coba cari di Figma atau cari desain yang lebih
oke secara tampilan, supaya nanti kita bisa lihat implementasi custom styling di Manix seperti apa. Nah, ini kita sudah punya satu data, kalau kita klik, nah ini kita sudah setting slug-nya ya. Nah, di slug-nya ini kita langsung munculin ada gambar, lalu ada title-nya, ada kategori, dan ada kontennya. Cuman kontennya masih berupa HTML. Nah, kita coba download dari marketplace widget yang namanya HTML. Oke, ini dari Mendix, ada HTML, JavaScript, ada HTML doang. Kita bisa coba yang HTML doang. Oke, oke, bisa dilihat nanti dia tampilannya seperti ini. Container for widget. Nanti kita perlu cek ya, ini HTML-nya bisa di-render atau enggak. Misalnya yang ini satu lagi. Kalau yang HTML JavaScript, apa dia bisa ambil dari data atribut atau enggak ya? Nah, ini HTML, kayaknya enggak. Kalau HTML parser, kita coba lihat. Oke, nah ini sepertinya bisa ya. Jadi dia akan nge-render, tapi ini di parsing ya. Hello world. Ini cuma parsing doang. HTML, kita butuh HTML viewer seperti ini. Nah, kita coba cek. Ini HTML. HTML-nya statik juga ya. Kalau satu lagi, oke. Oke, sepertinya yang bawaan Mendix bisa, jadi kita coba pakai bawaan Mendix dulu aja. Eh, konten, coba tema dalamnya. Ya, harusnya yang ini bisa ya. Kita coba download. Oh, sudah ada. Oke. Nah, kita bisa coba cari di blok detail HTML. Oh, ini sudah ada. Kita geser, HTML konten. Ininya div, oke. Kontainernya, edit. Nah, ini satu. Ini ambil dari konten. Oke. Ini kita delete yang bawah. Lalu kita run lagi. Nah, ini nanti yang tadinya masih berupa teks, nah karena dia formatnya sudah HTML, jadi nanti akan dipaksa untuk render sebagai HTML. Jadi sudah ada komponen bold, sudah menjadi paragraf, dan lain-lain ya. Oke, sepertinya untuk video kali ini sampai sini. Nanti kita akan coba buat custom login di next video. Login, register, lalu nanti saya coba akan isi datanya supaya agak lebih banyak. Jadi kita bisa lihat tampilannya. Dan di next video juga kita bisa coba enhance UI user interface-nya eh, supaya tampilannya lebih menarik ya. Lalu di sisi back-end atau di sisi CMS mungkin kita nanti akan tambahkan validasi unik supaya slug-nya itu eh, tidak boleh sama karena kita akan pakai slug tersebut buat URL ya. Jadi kalau nanti ada yang sama, otomatis sistem akan coba ngambil yang eh, pertama kali dibuat gitu. Jadi kita perlu tambahkan validasi unik.
Oke, so far itu dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan komen di kolom komentar. Kalau ada saran, boleh diinfokan juga. Terima kasih semua.